dan tidak ada perintah kami atasnya, maka ia tertolak. Wa fi riwayah man ahdatsa fi amrina hada. Dalam riwayat yang lain man ahdatsa, berbuat ihdath, sesuatu ya yang baru, mengada-ngadakan yang baru. Fi amrina hada, di dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, apa yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Maka perhatikan dua hadis ini. Iya. Karena banyak orang salah paham atau gagal paham tentang makna bid'ah. Tentang makna bid'ah. Bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu seperti apa? Karena banyak orang mengatakan ya, kalau memang ini bid'ah, berarti apa yang kau pakai itu semuanya bid'ah. HP-mu bid'ah, mic itu bid'ah, kendaraan bid'ah. Ya, tidak usah pakai kendaraan, tidak usah pakai handphone, tidak usah, karena ini tidak ada di masa Nabi. Ini adalah perkataan orang-orang yang gagal paham tentang bid'ah. Karena bid'ah yang dimaksud di sini, yang tercela di dalam syariat, yang tertolak, adalah sesuatu yang diada-adakan atau perkara yang baru di dalam agama, bukan perkara dunia. Ya, tidak usah pakai pesawat, karena di masa Nabi tidak ada pesawat. Naik onta saja, naik kendaraan saja, naik kuda saja. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan laisa alaihi amruna. Dalam hadis yang lain di sini, ma laisa minhu, yakni tidak ada perintah kami, tidak ada tuntunan kami, yakni di dalam agama. Karena saya rasa tidak ada orang yang melakukan sebuah bid'ah di dalam agama kecuali tujuannya untuk apa? Tidak mungkin tujuannya untuk dunia, tujuannya untuk mendapatkan keberkahan. Ya, mereka tidaklah melakukan satu bid'ah apapun di dalam agama menurut mereka itu ada, melainkan itu adalah kebaikan, melainkan mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan, melainkan mereka akan mendapatkan berkah. Karena itu mereka akan menginfakkan semampunya, apa yang mereka mampu, dari hartanya, dari waktunya, dari pikirannya, seluruhnya. Karena mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah ibadah, pahala yang besar. Iya. Ini gagal paham tentang makna bid'ah. Iya. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafaqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka harus labud, ya, ibadah itu sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah ditinggalkan. Ya. Yani di masa itu yang kemungkinannya ada kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Seperti maulid dan semisalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan perkara itu, para sahabat juga tinggalkan, padahal di masa itu perayaan maulid sudah ada yang dilakukan oleh umat-umat yang lain. Ya, umat-umat yang lain. Seperti apa? Orang-orang Nasara merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan yang semisalnya, serta umat-umat yang lainnya sudah ada. Artinya kemungkinan besar bisa dilakukan oleh Nabi. Maka tatkala Nabi dan para sahabat yang lainnya tidak melakukan ini, menunjukkan bahwa perkara itu sengaja Nabi SAW tinggalkan. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan puasa hari Senin itu karena itu adalah hari kelahirannya. Bukan berarti ya Nabi SAW telah membuat maulid untuk dirinya dengan dalil buktinya beliau menganjurkan untuk berpuasa atau yang semisalnya. Tidak seperti itu. Ya. Maka harus ada contoh yang datang dari Nabi SAW jika seseorang itu ingin melakukan sebuah amalan. Karena asalnya ibadah itu apa? Tauqifiyah.
Mana tauqifiyah itu? Yakni seseorang harus ada dalil yang dijadikan ia landasan sebelum ia mengamalkan ibadah itu atau perbuatan itu. Jangan ya sebaliknya, lakukan saja. Ini kan baik. Karena di sini beliau mengatakan la bistihsanin nasi wa niyatihim. Bukan karena itu dianggap baik oleh manusia dan niat-niat mereka tidak dikembalikan kepada niat mereka, tidak dikembalikan kepada anggapan baik mereka. Ini kan baik. Apa salahnya kita melakukan ini? Ini syiar. Apa salahnya? Begitupun juga niatnya baik kok. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kan seperti itu syubhatnya. Karena beliau mengatakan la bistihsanatin nasi wala niyatihim wa maqasidihim. Maksudnya ya, madama annaha lam yadull 'alaiha dalilun minasy-syar'i fa hiya bid'atun wa la tanfa'u sahibuha bal tadurruhu li'annaha ma'siyah wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah azza wa jalla. Oleh karena itu ya, sebagaimana kita mungkin sering mendengar seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Musa al-Asy'ari, datang ke sebuah masjid, melihat manusia di dalam satu halaqah, ada yang memimpin mereka. Berzikirlah seperti ini, bertasbihlah sebanyak sekian kali, tahmidlah sekian kali. Kemudian mereka bertasbih dengan menggunakan batu-batu itu. Ini diingkari oleh Abu Musa, tapi tidak berani. Kemudian datang sahabat yang mulia dan menanyakan tentang perkara ini, bahwa itu adalah perkara yang beda, yang dilarang oleh Nabi SAW. Padahal apa? Mereka berzikir ya dengan cara seperti ini, model seperti ini, membuat halaqah. Kemudian ada satu dari mereka yang berbicara, memimpin mereka, tasbihlah sekian kali, bertahmid, baru kemudian bertasbih bersama-sama dan seterusnya. Ya, maka bagaimana dengan banyaknya perbuatan-perbuatan yang berbagai macam bentuk dan macamnya di masa kita sekarang, yang sedikit pun tidak ada asalnya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka ini tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya. La tanfa'u sahibuha bal tadurruhu, akan tetapi bahkan akan memberikan bahaya kepadanya. Kenapa? Li'annaha ma'siyah, karena bid'ah itu ma'siyah. Maksiat tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya, bahkan memberikan bahaya kepadanya. Iya, wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah azza, walaupun ia menyangka ia telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, nah. Fala budda bil ibadati min hadaini syartaini al-ikhlasu wal mutaba'atu li Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta takuna ibadatun sahihatan, hatta takuna ibadatun sahihatan nafi'atan li sahibiha, sahihatun nafi'atun li sahibiha. Iya, nafi'atun li sahibiha. Fa in dakhalaha syirkun batalat, wa idza sarat mubtada'atun laisa 'alaiha dalilun fa hiya batilatun aidan. Biduna hadaini syartaini la fa'idatan min al-ibadati fa innaha 'ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw 'ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah, fala budda fil ibadati min hadaini syartain, maka wajib, harus ada di dalam sebuah ibadah dua syarat ini, al-ikhlas wal mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah dan ya mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna ibadatun sahihatun nafi'atun li sahih, hingga ya ibadah itu ia menjadi ibadah yang sah, bermanfaat kepada yang melakukannya. Fa inda qala syirkun batalah,
Jika sebuah ibadah telah dimasuki syirik, ada syirik di dalamnya, batal. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syarat pertama harus ikhlas, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, semata-mata karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semuanya wajib untuk ikhlas, karena tidak boleh ia bersekutukan Allah di dalam ibadah itu. Wa idza sarat mubtada'atan laysa 'alaihi dalilun fa huwa batilun adh. Begitupun juga syarat yang kedua. Kalau misalnya syarat yang pertama terpenuhi tapi syarat yang kedua tidak terpenuhi, tidak ada dalilnya, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah dari Nabi, maka inilah yang dimaksud oleh beliau tidak terpenuhi syarat yang kedua. Fa hiya batilatun aydha. Biduni hadaini syartaini la faidata minal ibadah. Tanpa adanya dua syarat ini maka tidak ada faedahnya ibadah itu. Ya, li'annaha ala ghairi ma syara Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu dilakukan atas dasar sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, dan Allah tidak akan menerima dari seorang hamba kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya atau lewat lisan Rasulnya. Cuma dua itu, ya. Selain dari yang kedua ini tidak. Taraktu syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulih. Saya telah meninggalkan dua perkara atas kalian, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh atas keduanya, kitab Allah dan sunnah. Itu aja. Bukan istihsanan anas, bukan karena dilandasi dengan niatnya atau apa, tidak, karena ibadah itu ya tauqifiyah, harus ada dalil baru kita mengamalkannya. Tidak ada dalil maka tidak diamalkan. Berbeda dengan perkara dunia. Ya, asalnya dunia ini ya diciptakan untuk manusia. Ya, perkara muamalah asalnya mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya lakukan. Tapi ibadah jangan lakukan selama tidak ada dalil atau perintah untuk dilakukan. Sebaliknya, ya. Fala hunaka fala hunaka ahad. Ya, beda kan? Tidak kan? Pada mengatakan minal khalqi yajibu ittiba'ahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ada Rasulullah wa yutawu ila ittiba'u ar-rasul idza taba'a ar-rasul amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata. Yaqulu Allah Ta'ala ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum. Wa ulul amri al-amra'u al-umara'u wal ulama'u. Fa idza ata'u Allah wajibat ta'atuhum wa ittiba'uhum. Amma idza khalafu amrullahi فإذا خلقوا ya. فإذا خلقوا أمر الله فإنها لا تجوز
ta'atuhum la tajuzu. Hamzah, apa ya Rab dari situ? Idza khalafu amrallahi, apa amrallah? Ma mawqi'uhu min al-i'rab? Masuk li'annahu maf'ulun bihi min fi'il khalafu. Fi'ilnya itu apa? Al-waw, ya. Amrallah, jadi dia sebagai mudhaf. Allah mudhafun ilaih, majrurun bil kasrah. Ya. Li'annahu laysa hunaka. Lanjut kita. Wa innaha la tajuzu ta'atuhum wa la ittiba'uhum bima qalabu fihi li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan min khalqi illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma 'adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba'u. Fainahu yuta'u wa yutba'u. Fainahu yuta'u wa yutba'u idza ata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattaba'a Rasulullah. Hadhihi hiya al-ibadatu as-sahihah. Nah, qala fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'ahu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun dari makhluk, dari manusia yang wajib untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ma 'ada Rasul fa innahu yutba'u wa yuta'u idza taba'a Rasul. Adapun selain Rasul, maka sesungguhnya ia diikuti dan ditaati apabila ia taat kepada Rasul. Apabila ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Karena taat secara mutlak itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ah. Ya, adapun jika ia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh taat. Yaqulullahu ta'ala, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Ya, perhatikan ini. Allah berfirman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Wa ulul amr hum al-umara wal ulama, dan yang dimaksud dengan ulul amr adalah para umara dan para ulama. Ya, kedua-duanya disebut ulil amr. Fa idza ata'u Allah wajaba ta'atuhum wa ittiba'uhum. Apabila mereka taat kepada Allah maka wajib untuk ditaati dan diikuti. Amma idza khalafu amra Allah fa innahu la tajuzu ta'atuhum la tajuzu ta'atuhum wa ittiba'uhum fima khalafu fi. Adapun jika ia menyelisih perintah Allah maka tidak boleh taat kepada mereka dan mengikuti mereka pada perkara yang mereka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Fima khalafu fi. Liannahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan. Karena tidak ada satupun yang ditaati istiqlalan secara sendiri, yakni secara mutlak maksudnya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adahu fa innahu yuta'u wa yutba'u idza ata'a ar-rasul. Adapun selain beliau maka ia ditaati, ia diikuti jika ia taat kepada Rasul. Ya. Wa taba'a ar-rasul, dan mengikuti Rasulullah. Hadhihi al-ibadatus sahih. Ini yang dimaksudkan ibadah yang sahih. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah taala pernah berkata, kullu qaulin yuqbal wa yurad. Semua ucapan, semua pendapat itu bisa boleh diterima dan boleh ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Sambil beliau menunjuk kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah memerintahkan, ya wajib diikuti. Jika beliau melarang, maka wajib untuk dijauhi secara mutlak. Tidak boleh ada yang mengatakan, ya ini kan cuma ini, ya boleh saya memilih, boleh saya. Tidak seperti itu. Kapan kita tidak mengikuti ya perintah Rasulullah
maka kita berdosa. Kapan kita melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah yang seharusnya kita jauhi, maka kita berdosa. Istiqlal, tidak ada satupun manusia kecuali Nabi SAW, adapun selain beliau, maka para ulama bisa saja salah, bisa saja benar. Jika ucapannya atau fatwanya itu sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan perintah Nabi, maka ala ra'si wal ain, kita junjung tinggi fatwa itu atau pendapat itu. Tetapi jika tidak, ya, maka kita tolak pendapat itu. Kullu qaulin yuqbal wa yurad, seperti mana ucapan Imam Malik rahimahullah taala. Oleh karena itu para ulama, ya, banyak di antara mereka berselisih, masing-masing berijtihad dengan ilmu mereka. Tetapi tentunya kita hanya mengambil apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mencocoki, ya, sunnah beliau. Adapun yang menyelisihi, ya, sebagaimana banyak pendapat-pendapat para ulama yang menyelisihi sabda Nabi, mungkin karena mereka tidak tahu akan hadis itu, atau mungkin hadis itu belum sampai kepada beliau, atau hadis itu telah sampai kepada beliau tapi ia menganggap hadis itu adalah hadis yang lemah. Ya, ini adalah sisi-sisi kenapa para ulama berbeda pendapat. Atau mungkin telah sampai kepada mereka hadis itu dan ia berpendapat bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih, akan tetapi ia memiliki penafsiran yang berbeda, pemahaman yang berbeda dengan para ulama yang lain. Sehingga wajar, ya, para ulama antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda karena dari sisi-sisi ini. Imam Malik berbeda pendapat dengan muridnya Imam Syafi'i, begitu pun Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad kadang menyelisihi gurunya Imam Syafi'i dan para imam-imam lainnya. Ya. Karena asalnya, ya, yang wajib ditaati, yang wajib diikuti hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selain itu tidak. Maka nampak kepada kita, ya, kesalahan dan kekeliruan sebahagian manusia di masa kita sekarang, di mana mereka menjadikan ucapan gurunya, pendapat gurunya adalah sesuatu yang paling benar. Apa yang menyelisih ucapan gurunya tidak diterima, walaupun itu jelas-jelas dan terang-terang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ini sudah ghulu, ini sudah, ya, fanatisme yang buta, yang dilarang, yang dibenci oleh syariat. Ya, karena tidak ada ketaatan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali memang, ya, ia sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Faidah arafta. Faidah arafta anna syirka idza khalaqal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibahu min al-khalidina fid nar. Baca dulu di atas, ya, supaya kita tahu sambungannya. Faidah arafta anna syirka idza khalaqal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibahu min al-khalidina وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أحق ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Nah, fi kitab. Ya. Beliau mengatakan, fa idza arafta anna syirka idza khalat al-ibad. Yang siapa yang dimaksud beliau di sini? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini ucapan beliau. Ya, karena di sini di matan, di syarah Syekh Saleh tidak dibaca seluruhnya. Tapi di situ dipasang saya titik-titik, maksudnya dan seterusnya. Jika engkau telah mengetahui bahwasanya syirik apabila bercampur dengan ibadah, maka ia akan merusak ibadah itu. Wa ahbatal amal, dan akan menghancurkannya. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan menjadi penghuni neraka, ia kekal di dalamnya. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifata dzalik, maka engkau telah mengetahui bahwa, ya, sesuatu yang paling penting untuk diketahui
oleh seorang hamba adalah perkara ini, syirik, tauhid dan syirik. Kenapa? Bahaya sekali kapan seseorang melakukannya, ya, jatuh ke dalam syirik, mati di atas kesyirikan, sudah, Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang disebutkan oleh beliau, ya, la'allallaha yukhlisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan Allah membebaskan engkau dari jaring ini, syabakah, wa hiya syirku billah, ya. Qala Allah Ta'ala fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Syirik apa yang dimaksud di sini? Syirik akbar. Dan ini adalah qaul jumhurul ulama. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakara Allah Ta'ala fi kitabih, yaitu dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Maka di sini kita mengetahui bahwa 4 kaidah yang disebutkan oleh beliau ini bukanlah ucapan atau karangan beliau sendiri, bukan karangan beliau, tetapi 4 kaidah yang beliau sebutkan ini beliau ambil dari kitab Allah. Makanya beliau mengatakan alladzi dzakara Allah fi kitabih, arba'i qawaid dzakara Allah Ta'ala fi kitabih, menunjukkan bahwa 4 kaidah yang akan beliau sebutkan ini ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam kitab Allah, bukan dari karangan beliau semata, ya, atau pendapat beliau semata. Tetapi ini 4 kaidah ini adalah kaidah yang dilandasi dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an. Iya. Baca. Baik. Ada maknaka arafta at-tauhid wa huwa iqrarullah bil ibadati, yajibu an ta'rifa ma huwa syirku, li'anna alladhi la yamliku asy-syai'a la yamliku syai'a yaqumu fihi, fala budda annaka ta'rifu anwa syirki ajli an tatajannabaha, min ajli an tatajannabaha, an harfu nasb, an tatajannabaha, lianna Allah haddara min asy-syirki wa qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. فهذا الشرك الذي هذا خطره، وهو أنه يحرم من الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ويحرم من المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Nah, kata beliau, madama annaka arafta tauhid, selama engkau telah mengetahui bahwa, ya, tauhid seperti ini, arafta tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu engkau harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah. Yajibu an ta'rifa ma huwa syirk, maka wajib bagi engkau untuk mengetahui apa itu syirik. Li'anna alladzi la ya'rifu syai'a yaqa' fihi, karena orang yang tidak mengetahui sesuatu dia akan jatuh ke dalamnya. Sebagaimana ucapan seorang penyair, araftu syarra la lisyarri lakin litawakkihi, saya mengetahui asyar, saya mempelajari kejelekan itu bukan untuk melakukannya, bukan untuk melakukan kejelekan itu, lakin litawakkihi, akan tetapi untuk menjauhi. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fihi, dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dan kebaikan, kejelekan dari kebaikan, maka pasti ia akan jatuh ke dalam. Dia tidak tahu bahwa itu adalah kejelekan. Maka wajib mengetahui tauhid dan lawannya. Iya. Karena kapan seseorang mempelajari tauhid saja atau sebaliknya syirik saja tanpa memahami salah satu dari keduanya, bisa jatuh ke dalamnya. Ya kak? Fihi. Karena ia tidak tahu bahwa itu adalah kejelekan. Iya. Oleh karena itu, fala budda an ta'rifa anwa' asy-syirk min ajli an tatajannabah,
Maka wajib bagi engkau untuk tahu apa itu syirik supaya engkau bisa jauhi. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya bahwa syirik itu akhaf min dabibin naml. Syirik itu lebih halus daripada langkah semut hitam di waktu malam. Semut hitam di malam hari. Apalagi kalau di atas batu hitam, antum bisa lihat tak? Tidak bisa lihat. Dengar tidak langkah-langkahnya? Padahal banyak di situ, mungkin ribuan semut yang sebentar berjalan. Tidak. Dan Nabi mengatakan bahwa syirik lebih akhaf dari itu, lebih tersembunyi, lebih halus dari itu. Karena mungkin jika seseorang merasa yakin dan pede bahwa ia tidak akan jatuh dengan syirik, tidak usah belajar tauhid. Sudah, tauhid itu 10 menit, 15 menit atau 1 jam selesai. Masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang penting untuk kita ketahui. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama di Mekah bukan cuma sehari 2 hari, mengajak kepada tauhid, menjelaskan kepada mereka tauhid seperti ini, tauhid seperti ini, selesai. Syirik seperti ini contohnya, selesai. 13 tahun Nabi bersama para sahabat mengajak mereka, ya, kaum musyrikin untuk menyembah hanya kepada Allah, menjelaskan perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan seperti ini adalah syirik. Apa yang mereka lakukan seperti ini adalah syirik. Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebuah pohon yang seperti yang mereka punya, orang syirik. Kaum musyrikin memiliki pohon yang dari pohon itu mereka akan gantungkan senjata-senjata mereka, pedangnya di situ supaya bisa mendapatkan berkah, karena mereka yakin pohon itu adalah pohon yang keramat, akan berberkah, semakin kuat, semakin tajam pedangnya, semakin sakti pedangnya. Kamalahum, ya, dzatu anwat. Langsung Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Ya, apakah kalian meminta sebagaimana ucapan Nabi Musa kepada kaumnya, aja'al alihata ilahan, apa namanya? Mereka minta supaya mereka, Nabi Musa menjadikan mereka sesembahan. Minta supaya Nabi Musa alaihissalam membuatkan mereka Tuhan yang mereka sembah. Sama hukumnya. Mereka tidak asal tahu, padahal inilah syirik sebenarnya. Tapi mereka tidak tahu, padahal mereka sudah Muslim. Ya, dapat perang ya Rasulullah. Ayo, jadikan juga untuk kami pohon yang berberkah, yang kami gantungkan senjata kami di situ, sehingga senjata kami semakin sakti, semakin bagus. Sebagaimana kaum muslimin punya pohon seperti itu. Ya, luar biasa. Akhfa min dabibina. Bagaimana mungkin seseorang bisa pede, saya tidak akan jatuh lagi, kaum muslimin sudah banyak, Islam tersebar. Buktinya betapa banyak contoh-contoh kesyirikan yang dilakukan umat ini di negara ini. Padahal negara ini adalah negara yang paling banyak muslimnya di seluruh dunia. Kan banyak ya Pak. Ini menunjukkan bahwa penting bagi seorang muslim untuk selalu mempelajari tauhid dan juga syirik serta macam-macamnya. Karena ya, seseorang dengan mengetahui bahwa perkara ini adalah syirik, pasti akan berusaha untuk menjauhinya. Bagaimana mungkin kita bisa jauhi sementara dia tidak paham itu adalah syirik? Dan betapa banyak orang-orang menyangka itu adalah tauhid, padahal sebenarnya dan hakikatnya adalah syirik di masa kita sekarang. Nah, inna syirka, inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Fa hadha asy-syirku alladhi hada khataruhu wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Di antara bahaya daripada syirik akan menghalangi seorang hamba dari surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguh orang yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharapkan surga baginya. Allah haramkan. Wa yahrimu minal maghfirah, dan Allah haramkan maghfirah untuknya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya. Ini menunjukkan akan pentingnya ilmu ini. Nah, kita ada fadlun azim yajib 'alaika an ta'rifahu qabla an yufdil lianna syirka dhallat fihi afhama wa uqula lina'rifa ma huwa syirku min al-kitabi was sunnati
Allahu ma hasara min syai'in illa wa yubayyinuhu wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu lin-nasi wa huwa lan yuharrim asyirka wa yatrukahu mujmalan bal yubayyinuhu bal bayyanahu fil Qur'anil 'azim wa bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi bayanan syafiyan fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku narfa'u ila al-kitabi was sunnati hatta na'rifa asy-syirka wa la narfa'u ila qawli wala narji'a ila qawli fulan ila qawli fulani wa hadha sayati. Ya. Idan kalau begitu hada khatarun 'azim. Jika demikian ini adalah bahaya yang sangat luar biasa. Yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatar. Wajib bagi kalian, wajib bagi engkau untuk mengetahuinya qabla ayyi khatar, sebelum ya bahaya-bahaya tersebut datang. Ya, datang kepada kita, kita jatuh ke dalamnya. Lianna syirka dhallat fihi afham wa uqul. Karena kesyirikan itu menyesatkan faham-faham dan akal-akal manusia. Syubhat syirik tidak memandang strata seorang manusia. Dan betapa banyak profesor bahkan yang telah mencapai derajat tinggi dalam dunia pendidikan, doktor, tetapi malah ia jatuh ke dalam syirik. Menunjukkan bahwa tidak ada di situ hubungannya. Iya, syirik akan menyesatkan pemahaman-pemahaman orang. Kalau ia sudah yakini, sudah apapun, bahkan ketika logika manusia menganggap itu adalah sebuah kebodohan, ia akan lakukan. Lihat bagaimana para mukallid, orang-orang fanatik yang terhadap gurunya, para sufi dan semisalnya, rela untuk bertabarruk bahkan dengan kotoran gurunya sekalipun. Ini apa kalau bukan menyesatkan akal manusia? Kalau orang sudah kena syubhat daripada syirik, sudah, untuk bisa terlepas dari jeratan jaring syirik itu susah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubhat perkara bid'ah, karena ia anggap ini adalah kebaikan. Iya. Lianna syirka dhallat fihi afham wa uqul, lina'rifa ma huwa syirk min al-kitab was sunnah. Supaya kita mengetahui apa itu syirik dari Alkitab dan As-Sunnah. Allahu ma haddara min syai'in illa wa yubayyinu wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu lin-nas. Allah tidaklah melarang dari sesuatu melainkan pasti Allah telah jelaskan. Pasti Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan Allah telah menjelaskannya kepada manusia. Fa huwa lan, maka Allah ya tidak akan lan yuharrima syirka wa yatrukahu mujmala, tidak akan mengharamkan syirik dan membiarkannya dalam keadaan mujmal, global, umum, maknanya tidak. Bal bayyanahu fil Qur'anil 'azim wa bayyanahu ar-rasul fi sunnah. Dan Allah menjelaskannya dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya, bayanan syafi'ah, secara eksplisit, terperinci, tidak ada yang tersembunyi, telah dijelaskan. Ya, kita telah berada di atas syariat yang terang benderang, yang putih, ya, yang malamnya dan siangnya itu sama, tidak ada yang tersembunyi. Setelah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah dan Allah juga di dalam Al-Quran. Syafian,
fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirk narji ila al-kitab was sunnah hatta na'rifa syirk wa la narji ila qawli fulan. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah supaya kita tahu apa itu syirik, tidak kembali kepada ucapan fulan. Nah, ini pentingnya seorang menuntut ilmu. Karena kapan seseorang buta akan ilmu, dia akan membebek saja apa yang diucapkan gurunya, sudah ikut saja ini ucapan guru, dia adalah syekh, dia adalah alim. Tapi ketika seseorang belajar, paham, ya, dan tidak taklid kepada seorang guru, ya, maka tentunya ia akan mengambil apa yang benar, ya, dan meninggalkan apa yang mungkin, ya, pendapat gurunya itu salah, dengan tetap menghormati gurunya itu. Ya, baik. Al-qaidatul ula. Al-qaidatul ula ta'allama anna al-kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum bil Islam. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Iya. Fakul afala tattaqun. Iya. Baca syarah tadi sudah. Syarahnya sudah tadi. Antum baca syarah tadi ya? Mata, baca syarah. Al-qaidatul ula an ta'rifa anna al-kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bitauhid rububiyyah wa ma'a dhalika إقرار بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بل بالربوبية فقط, وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط, بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق وإلا فكل الأمم وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. Nah, ya sampai di situ dulu. Al-qaidatul ula, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, an ta'lam, hendaknya engkau tahu, annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir, bahwasanya para kufar, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua itu mengakui bahwa Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Mereka tidak mengatakan bahwa Allah bukanlah pencipta. Tapi mereka mukirrun, mereka mengakui itu, bahwa Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, akan tetapi ya dzalika wa anna dzalika, dan bahwasanya itu tidak memasukkan mereka di dalam Islam. Apakah mereka sudah muslim? Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, katakan wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absara, dan siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Yamlik yakni menguasai, yang menciptakannya, ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Wa yukhrijul mayyita minal mayyit, ya, minal hayy, dan kehidupan dan dari kematian dari kehidupan. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengurusi semua urusan, yang mengurusi urusan-urusan. Fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun, maka mereka semua akan mengatakan Allah yang melakukannya. Maka katakanlah afala tattaqun, kenapa engkau tidak bertakwa, kenapa engkau tidak takut? Beliau mengatakan, Syekh Habibullah,
an ta'rifa anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah kanu muqirrina bi tauhid ar-rububiyyah. Maka semua orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua meyakini, mereka semua mengakui, mereka semua mengatakan bahwa ya Allah yang menciptakan. Itu yang dimaksud dengan rububiyah, akan dijelaskan oleh beliau makna rububiyah. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam wa lam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Ya, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan ikrar mereka terhadap tauhid rububiyah, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apakah dengan mengakui di dalam hati atau dengan ucapan bahwa Allah pencipta orang sudah masuk Islam? Tidak, sampai ia mengucapkan qulu la ilaha illallah. Sampai kalian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Berarti bukan keyakinan terhadap rububiyah itu yang menyelamatkan seorang hamba dari siksa. Bukan pula tauhid rububiyah, pengakuan terhadap rububiyah yang memasukkan seorang hamba ke dalam agama Islam. Bukan itu. Karena itu Nabi SAW tidak menganggap mereka sebagai seorang muslim, bahkan tetap diperangi oleh mereka, oleh Nabi, sampai beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW mengumpulkan mereka, ya, Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya jika saya mengatakan bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Tentu kami percaya, karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya memperingatkan kalian, di hadapan kalian ada sebuah siksa yang amat pedih. Apa kata Abu Jahal? Tabballaka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad, sairul yawm, seluruh hari ini, sepanjang hari ini. Ai hadza jama'atana, apa karena ini saja engkau kumpulkan kami? Di kisah yang lain Nabi meminta mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan, jangankan satu kalimat, lebih dari itu kami akan beri. Kalimat apa yang engkau inginkan untuk kami ucapkan? Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka mengatakan, adapun kalimat ini maka tidak. Padahal sudah bilang tadi, mereka akan ucapkan, jangankan satu kalimat, lebih dari itu Pak, yang akan ucapkan, mereka akan ucapkan. Karena mereka tidak pernah mendapati Nabi berdusta sekalipun. Mereka percaya kepada, karena Nabi mengajak mereka kepada tauhid sudah. Karena mereka paham betul makna tauhid itu menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala lain, bukan meyakini bahwa Allah pencipta. Itulah tauhid yang sebenarnya, bukan meyakini bahwa Allah yang mengurusi alam semesta ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, ayat yang beliau sebutkan di dalam kaidah ini. Bukan Allah yang menghidupkan, yang mematikan mereka, bukan itu makna tauhid yang sebenarnya. Andai kata itu sebenarnya makna tauhid, maka mereka dari dulu sudah masuk Islam. Nah, mereka yakini itu. Maka kalau mereka tidak menginginkan kalimat itu, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena konsekuensinya ia harus meninggalkan semua peribadatan kepada berhala-berhala, kepada selain Allah, dan hanya menyembah kepada, dan ini yang mereka tidak inginkan. Amma hadafa, adapun kalimat ini maka tidak, kami tidak bisa. Konsekuensinya benar besar. Oleh karena itu orang-orang musyrikin terdahulu jauh lebih paham dibandingkan orang muslim pada hari ini. Mereka musyrik tapi paham apa makna tauhid. Di masa kita sekarang mereka mengaku muslim tapi tidak paham tentang tauhid. Dan betapa banyak mereka yang melakukan syirik padahal mereka adalah seorang muslim. Ya, banyak contohnya. Nah, ya, fadalla ala anna tauhid laysa huwa al-iqrar bil rububiyyah faqat. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid itu bukan hanya pengakuan terhadap rububiyah saja. Wa anna syirka laysa huwa syirku fil rububiyyah, dan bahwa saya syirik itu bukan hanya syirik pada rububiyah. Jadi mereka orang-orang yang mengatakan bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah. Ya. Artinya nanti mereka menganggap syirik ketika ia meyakini bahwa tidak ada pencipta, bahwa di sana ada pencipta selain Allah. Itu baru musyrik. Di sana ada penguasa yang menghidupkan selain Allah. Itu baru musyrik di sisi mereka. Para ahlul kalam ini yang akan beliau singgung, ahli filsafat yang akan beliau singgung. Padahal kaum musyrikin
meyakini itu. Tidak pernah berpendapat bahwa di sana ada pencipta kepada selain Allah. Di sana ada pencipta selain daripada Allah. Di sana ada penguasa selain daripada Allah. Mereka tidak pernah sedikit pun berkeyakinan seperti itu. Jika ditanya siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan, siapa yang mengurusi alam semesta ini, Allah. Mereka tidak ingkari. Tapi dengan pengakuan mereka terhadap makna rububiyah itu tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Tapi diminta oleh Nabi, qulu la ilaha illallah, karena makna dia adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Qala, mempersekutukan Allah di dalam rububiyah kecuali suwadhum minan nas, kecuali sedikit sekali dari manusia memang tidak percaya kepada Allah. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka beriman kepada Allah. Bahkan kaum musyrikin mereka meyakini bahwa Allah pencipta, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberi mereka rezeki. Tapi apakah dengan itu mereka telah menjadi Islam? Tidak. Wa illa faqul umam tuqirru bi tauhid rububiyah. Akan tetapi semua umat telah mengakui rububiyah atau tauhid rububiyah. Nah, ganti yang lain. Satu kali lagi. Siapa yang mau baca? Ya. Tauhid rububiyah. Qala syarih kata beliau, tauhid rububiyah huwal iqrar bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, tauhid kan ada tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sekarang apa makna tauhid rububiyah? Al-iqrar, ya, pernyataan, ya, aqarra, pengakuan bahwasanya Allah huwal khaliq, dialah pencipta, ar-raziq, dialah pemberi rezeki, al-muhyi, dialah yang menghidupkan, al-mumit, dialah yang mematikan, al-mudabbir, dialah yang mengurus urusan. Itulah makna rububiyah. Atau ibarat aksar, atau dengan ibarat yang lebih ringkas, tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi af'ali, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala wajib kita esahkan. Menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, ini adalah af'al Allah. Wajib kita esahkan Allah bahwa tidak ada di sana makhluk atau zat yang menciptakan bersama dengan Allah, yang menghidupkan selain Allah, yang memberi rezeki. Itu namanya tauhid rububiyah. Dan itu tadi contoh daripada syirik fil rububiyah. Dan ini tidak diingkari oleh kaum musyrikin. Tidak diingkari oleh kaum musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua konco-konconya. Mereka yakini. Mereka yakini itu. Mereka yakin kepada tauhid rububiyah. Tapi apakah mereka sudah Islam? Menunjukkan bahwa tauhid yang sebenarnya seperti yang kita ucapkan tadi, sampaikan tadi, ketika seseorang menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itu para rasul sejak dahulu sampai Rasulullah SAW mengajak kepada umatnya, apa ucapannya? Ya qaumi ta'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini ucapan-ucapan para nabi, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para anbiya syariatnya satu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa? An ya'budullaha wa yajtanibu. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul untuk menyembahnya kepada Allah, bukan untuk mengakui bahwa Allah pencipta, bukan untuk mengakui bahwa Allah yang mengatur alam semesta.
Bukan untuk mengakui bahwa Allah yang menghidupkan mematikan, bukan. Tetapi apa? A'budullaha wajtanibut taghut. Itulah inti daripada tauhid. Inti daripada tauhid. Dan seorang yang mengakui tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, wajib ia mengesahkan Allah di dalam ibadahnya, karena ia yakin bahwa Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi rezeki, Allah yang bisa mengatur semua urusan-urusannya. Tapi kenapa ia harus menyembah kepada selain Allah? Kenapa ia harus meminta kepada selain Allah? Mengapa ia harus beribadah kepada selain Allah? Ini yang salahnya di sini. Ini kaidah yang pertama, bahwa tauhid itu bukan tauhid rububiyah. Ya. Bukan itu yang memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Tauhid rububiyah, ya, orang yang meyakininya dan mengakui seharusnya ia mentauhidkan Allah. Kenapa seseorang menyembah sesuatu? Karena ia meyakini bahwa dialah yang bisa memberikan kehidupan kepadanya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang bisa memberikan keselamatan kepadanya kelak pada hari kiamat. Seperti itu, sehingga ia menyembahnya, sehingga ia meminta kepadanya. Ketika seseorang mengakui rububiyah, kemudian ia menyalahi tauhid uluhiyah, Nabi Allah mengatakan, afala tattaqun, afala tatafakkarun. Tidakkah engkau berpikir? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Afala ta'qilun? Tidakkah engkau memiliki akal? Seharusnya kan engkau menyembahnya kepada Allah karena engkau yakin rububiyah. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah kaidah yang pertama, dan akan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Saya kira demikian untuk kesempatan kita kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tandai itu ya. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.